warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mewawancarain wakil dekan yaitu Pak Harmonis. Jadi gini Pak, Bapak tahu nggak di kampus ini ada terapan tentang kebijakan larangan merokok? Oke, makasih Zilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Zilal, ya seperti yang saya pahami ya, saya balik dengan apa saya pahami selama saya hidup tinggal atau ngajar di kampus ini, ya kan, mulai dari kampus yang paling depan dulu itu teman-teman di situ ada fakultas, ada di satu gedung depan itu sekarang FAI teman-teman ya itu FAI. Itu ada 3 fakultas, ada fisik. Nah, waktu itu belum ada setahu saya. Nah, katakan tadi saya tahu saya ada kebijakan itu prodi Ibu Profesor Dr. Masyita. Nah, Itu kalau nggak tahu tahun berapa Pak? itu saya kalau tahun berapa saya nggak apa juga. Kalau kita tarik belakangnya kira-kira sebelum ini sebelum makmur itu adalah Prof. Sepul Bari, seperti itu Bu Prof. Masyita. Sepul Bari sampai 2 tahun tahun 90-an. Ya, 90 nggak salah, 90-an kira-kira itu. 90-an. Kalau 2000-an, ya mungkin 2000-an sih apa sih, ini lihat saya lupa kan. 2000-an itu saya tahu saya. Ya, itu bikin kebijakan, ya itu waktu itu memang kebijakan itu berawal saya tahu saya ramai-ramai di negara kan juga ramai-ramai masalah rokok itu saya tuh kan. Ya tahu rokok itu ya kan apa namanya menghabiskan banyak uang negara gitu kan untuk mengobati orang-orang yang sakit paru-paru atau apa karena rokok itu. Kemudian ya PP bikin kebijakan juga setahu saya, kemudian turunkan ke UMJ juga. Dulu saya pernah lihat peraturan teman-teman itu di depan ekonomi dulu, cuma tinggal gitu peraturan. Ada pemerintah, ada PP, kemudian ada UMJ, teman-teman ada tur-turnya dulu. Sekarang tahu di mana. Jadi setiap saya ke masjid, saya pulang lihat tuh peraturannya itu. Dengan kebijakan larang merokok itu kan berdasarkan apa gitu ada sekarang mana lagi itu benar. Nah apalagi. Nah yang kedua ada gimana pendapat Bapak terkait kebijakan larangan merokok ini? Ya kepada Pak sekali teman-teman ya, kalau larangan merokok ini menurut saya, kalau perspektif saya ini kan bagus nih. Kenapa saya katakan bagus? Sekali lagi nih pendapat saya bagus, kenapa? Karena larang merokok ini sebenarnya itu bermanfaat bagi perokok. Nah dengan ada larangan itu kan kalau dia patuh dengan aturan itu dia nggak merokok kan. Nah itu yang kedua bagus bagi siapa? Bagi perokok pasif namanya itu kan, bagi kita nggak perokok ya kan. Kenapa? Karena efek dari merokok itu bukan hanya bagi perokok tapi bagi kita yang perokok pasif. Dalam hal lebih parah malah bagi kita yang perokok pasif ini itulah. Nah itu menurut saya, makanya bagi saya kebijakan ini harus kita dukung bersama-sama teman-teman ya. Kenapa? Karena mau kebijakan lahir tentu tidak mungkin lahir begitu saja. Ada proses sebelumnya, ada faktor penyebabnya, ada risetnya. Kalau orang kampus bicaranya ada rasionalnya gitu loh. Nah rasional itu berdasarkan apa? Tentu kita orang kampus selalu by on riset, berdasarkan riset penelitian tadi kan. Nah kalau kita buat sederhananya, pemerintah kita bikin kebijakan kan, PP bikin kebijakan, kemudian UMJ kebijakan, kita sebagian dari itu harus kita dukung kan. Nah kalau kita nggak mau dukung, bagi saya sudah jangan bagian dari sini kan itu kan. Kalau bahasanya kalau kita bagian sebuah sistem maka kita dukung sistem itu gitu. Lalu kan tuh jangan jadi pemakan di sebuah sistem, nggak boleh gitu. Kita boleh berbeda sebelum itu kebijakan, tapi sudah kebijakan kita harus dukungnya gitu loh. Ini sebagai seorang warga seminar gitu ya teman-teman, Anda boleh nggak setuju kebijakan. Sekarang misalnya nih tahu teman-teman, kalau memang kita pakai jalur lain silakan. Negara kan ada namanya di Mahkamah Konstitusi lah, apalagi sekarang menyentuh KUHP kan, itu enggak oke nanti bawa nanti nggak apa-apa. Nah kalau di sini kan kita kan nggak tahu dibawa kemana itu teman-teman. Nah selanjutnya ada menurut Bapak penerapan kebijakan ini harus bagaimana untuk kedepannya? Ya kalau saya sebenarnya gini, saya tuh termasuk bisa anti, bisa juga tidak. Tapi kalau lihat kondisi kampus kita nggak bisa anti menurut saya. Kenapa? Karena memang ada orang-orang yang merokok berat seperti kan merokok. Lalu gimana cara kebijakan ya tadi saya katakan, kita jangan buat kebijakan melarang merokok, tapi adalah teman-teman bagi para perokok, nah kita fasilitasi saja
lalu buat tempat atau apa gitu kan, itu kan itu. Jadi di satu gitu. Jadi sebuah tempat apa ada rokok sini, ya kayak sekatan bandara itu tempat rokok khusus bagi perokok kan, itu masuk ke dalam mereka, silakan mereka hisap rokok sendiri, silakan. Masa istri saya kalau mati dalam sendiri, kita jangan bawa mati yang perokok pasif, kan dibawa mati kan kita nih kan, gitu. Dia kan rokok pasti nggak kena asapnya juga. Ya, mereka malah mereka lebih aman, dia rokok keluar besar bukan mereka hidup kan, yang hidup kan kita, masalah itu bersama risiko lebih banyak, kalau bahasa lebih banyak risiko kita gitu. Itu cara gimana ya tadi gitu kan. Sekali itu kalau kebijakan itu kita dukung, tapi kalau kemudian nanti kenyataan di lapangan, kita lihat juga kan lapangan seperti apa ya. Itu maka saya katakan tadi memang ada tim, gitu kan. Tuh. Nyala gimana lah. Selanjutnya ada menurut Bapak sanksi yang cocok untuk pelanggar kebijakan ini kira-kira apa? Nah tadi kalau kita sudah sepakat semuanya kebijakan ini harus diterapkan, kan itu. Nah, menurut saya tentu tidak langsung kita menghukum yang melanggar kebijakan kan, karena memang kita harus urai semuanya gitu. Kenapa dia melanggar kebijakan itu persoalannya. Nah, apakah misal dari sebuah lembaga semuanya kita konsisten nggak melakukan itu, konsistensinya kan. Tapi kan misalnya ya, kalau saya mengatakan tadi gampang kalau dari atas sudah sepakat, maka nanti bikin atas pos ada apa yang melanggar, tentu kita ada tahapan-tahapannya. Pertama misalnya kita berteguran, itu kan ada kalau bahasa mereka ada SP1, SP2, SP3. Tapi mereka tadi, saya katakan tadi, ini semua mendukung gitu loh. Tapi kalau misalnya bagian dari pimpinan misalnya juga kan melanggar seperti itu kan susah jadinya. Nah, mari kita di masalah FIS. Nah, menurut saya itu akan bisa dilakukan sanksi tadi kalau kita sudah bisa fasilitas mereka. Nah, kecuali lagi kalau kita tegas betul ya, kita semuanya nggak ada merokok di kampus ini. Selagi masih ada bagian dari kampus yang merokok, nah itu nggak bisa tuh kita membicarakan itu. Kenapa? Karena perspektifnya berbeda-beda kan. Yang perokok nggak apa-apa kok. Nah, makanya cara tadi adalah setelah kita fasilitasi masih melanggar baru kita beri sanksi, itu nggak? Misalnya perokok, ada nih tuh perokok ini gitu kan, Anda langgar dia baru kita sanksi. Tapi kembali lagi tadi, sanksi itu kan bukan kita yang menerapkan, ada tim dan itu berdasarkan hasil kan itu kan. Kemudian ada pelanggaran nih, dan kita sudah berikan SP 1, 2, 3 masih langgar juga. Lalu seperti apa? Itu bisa macam-macam bentuknya Zilal. Nah, misalnya apakah seperti tadi kan, apakah gajinya potong atau apa dia itu. Ya, apalagi. Dan terakhir gimana pandangan Bapak tentang diterapkannya kebijakan ini? Ya panasnya malah sekali lagi katakan itu bagus kalau saya. Tapi tadi ya harus menerapkannya, memperlakukannya, mengawalnya. Tadi saya tadi ada yang STM tuh, sistematis, struktur dan masif itu. Jadi kebijakan itu tidak nanti jadi tinggal sebuah kebijakan, itu yang penting kan. Maka cara gimana kita harus kawal bersama-sama. Kawal dari mana ya? Dari atas. Maka harapan saya sebenarnya dari atas itu bikin task force ya, yang memang tim tugas itu kerja mantau dulu kan ya. Nah, tapi sekali lagi tadi kita sudah fasilitas ini karena kampus kita kondisi begini kan. Idealnya saya bicara idealnya loh teman-teman, itu nggak boleh ada yang rokok, nggak boleh ada yang melanggar peraturan, nggak boleh kebijakan. Idealnya, artinya kampus ini idealnya tidak boleh satu pun rokok kampus siapa pun ada. Saya setuju itu malah, jadi kampus ini betul-betul clean gitu ya. Bersih dari asap. Apalagi teman-teman lihat sekarang kan polusi udara Jakarta belum dari kendaraan kotor lagi coba teman-teman rokok itu. Nah, tapi kadang kan kita berhadapan dengan tadi ada kelompok lain dari pemerintahnya nggak konsisten kan. Itu tadi yang paradoks saya bilang tadi. Satu sisi kan kita larang orang merokok, tapi di sisi lain cukai rokoknya banyak. Itu kan itu. Teman-teman malah dapat beasiswa dari rokok juga kan. Coba yang apa namanya? Kan ada beasiswa lembaga mahasiswa yang yang rokok apa? Aduh, bukan itu. Dari sponsor rokok. Bukan Jarum, bukan apa itu yang lembaga itu. Aduh. Sampurnamil. Sampurna itu Foundation kan. Sampurna Foundation ya berikan beasiswa kan. Nah, teman-teman nggak perokok tapi beasiswa di situ sama itu. Jadi kalau masa tegas gini, tegasnya adalah ini kebijakan.
kebijakan ini harus betul-betul kita buat ya secara sungguh-sungguh. Maksud saya adalah ada komitmen bersama kan semua orang yang ada di lembaga yang buat kebijakan itu. Nah itu paling penting kalau saya mulai kalau di kampus saya dari rektor, BPH semuanya harus konsisten, gitu kan? Iya, Kita bikin tuh, nggak ada lagi yang perspektif lain. Oh nggak apa merokok kan nggak ada lagi itu. Kenapa? Karena ini PP. Nah kadang-kadang teman-teman kembali ke PP lagi, di PP tuh ada yang merokok nggak? Nah kan soalnya PP nggak merokok. Itu perusahaan teman-teman itu. Nah jadi caranya gimana tadi? Saya itu tadi oke lah kita bikin aturan difasilitasi. Anda merokok sedang kita fasilitasi. Tapi kalau Anda melanggar kan itu maka kita sanksi. Nah itu argumen bersama juga itu loh. Iya, betul. Jangan setengah juga. Enggak siapa kan merokok kan ini. Ini ngilang ngeyel aja. Iya. Kita ini banyak orang ngeyel nih. Kita kan juga tidak masih juga kita juga ngeyel juga sama. Bilangin. Nah itu saya alasan apa gitu itu sih dalam. Oke. Ya. Iya. Itu. Jadi sekian ini aja ya Pak pertanyaannya. Ya, kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa tentang larangan merokok. Dengan siapa namanya? Dengan Gibraltar. Gibraltar. Oke. Di sini saya akan menanyakan tentang larangan merokok di kampus. Kamu tahu nggak di kampus ini ada terapan kebijakan tentang KTR atau keterapan tentang larangan merokok? Nggak tahu sih bang, belum tahu. Maksudnya nggak pernah nggak pernah dengar juga dari surat-surat gitu. Gimana pendapat kamu tentang terkaitnya kebijakan larangan merokok di kampus? Menurutnya kayaknya belum pernah dengar, tapi kan tadi kan belum pernah dengar ya. Iya. Tapi udah pernah kayaknya hasil-hasilnya tuh udah sering lihat gitu di wilayah-wilayah kayak contohnya di daerah-daerah kampus nih ada yang dilarang kan ya. Pendapatnya sih bagus lah. Bagus mantap. Yang ketiga ada, setuju nggak sih tentang adanya kebijakan larangan merokok ini? Setuju sih, bagus untuk kan kadang-kadang pasti ada yang pasif kan ya, yang nggak ngerokok gitu. Bagus lah untuk orang-orang yang nggak ngerokok gitu, jadi nggak terganggu dengan asap-asapnya atau gimana. Iya. Terus juga lingkungan kampus juga jadi lebih natural, jadi fresh gitu. Mantap. Iya. Terus ada lagi nih, menurut kamu penerapan kebijakan ini harus bagaimana buat kedepannya? Kira-kira baik atau terlalu menekan buat mahasiswanya? Kayaknya sih sebenarnya baik ya, ngajaknya tuh untuk tidak merokok gitu. Terlebih juga kita kan universitas Islam ya. Oke. Jadi kan baik gitu untuk Iya. tidak merokok. Tapi kadang-kadang kan masih ada yang anak muda ya, masih ngerokok. Biasa, iya. Masih ngerokok tuh jadi kewajiban gitu. Kalau buat menekan sih menurut saya kurang setuju sih kalau untuk menekan. Tapi kalau untuk penerapan gitu untuk kedepannya sih bagus. Baik ya. Ya. Terus yang terakhir nih, menurut kamu kira-kira sanksi apa yang cocok untuk pelanggar merokok di kampus? Kalau untuk sanksi itu mungkin orang malas kalau disuruh pusat kali malas ya. Ya mungkin kayak misalkan ada denda Paling atau denda apa? mungkin ya, denda duit. Tapi yang duitnya juga yang tapi di lingkungan tertentu aja ya, yang Iya. kayak di lingkungan Food food court misalnya. iya. Yang Soalnya udah ketahuan, tertulis gitu ya. udah yang tertulis. Kalau yang belum tertulis sih mungkin kayak nggak didenda kali. Ya, nah yang terakhir lagi nih, gimana sih pandangan Anda tentang diterapkannya kebijakan ini? Kira-kira pendapat. Kalau pendapatnya sih itu kan bagus ya, apalagi untuk kedepannya gitu. Tapi pandangan saya sih ya untuk kadang-kadang tuh ada yang nggak setuju gitu karena Iya. masih ngerokok. Jadi pandangannya kayak wah mager gitu aku. Ya, apalagi mahasiswa kan banyak Mahasiswa kayak gitu belum ya, tentu bisa belum tentu semuanya nggak ngerokok iya, gitu. ngikutin aturannya. Iya. Tapi bagus sih sebenarnya aturannya. Itu saja wawancara dari saya kepada narasumber. Terima kasih semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.